Sebab seperti orang yang membuat perhitungan dalam dirinya sendiri, demikianlah ia. Amsal 23 ayat yang ke-7. Saudara, inilah Sang Pemenang, sebuah program bagi kaum pria. Terima kasih karena Anda mau meluangkan waktu untuk mendengarkan program ini. Saya Oti Priambodo bersama dengan Pendeta S. Lola Dunmanik akan bersama Anda sekitar 15 menit ke depan. Ya, pada hari ini kita akan berbicara tentang berpikir dengan tujuan. Hidup itu indah bila kita menemukan arti hidup itu. Hidup itu juga sangat misterius karena di luar pemahaman kita. Tetapi yang lebih penting daripada apa yang kita ketahui adalah apa yang kita percayai. Bagaimana Pak Mani? Ya, memang begitu adanya Pak Oti ya. Alkitab sendiri mengatakan hal-hal yang tersembunyi ialah bagi Tuhan. Itu misterius ya. Bagi Tuhan Allah kita, tetapi hal-hal yang dinyatakan ialah bagi kita. Dan bagi anak-anak kita sampai selama-lamanya, supaya kita melakukan segala perkataan hukum Taurat ini. Jadi ada dalam Alkitab Pak ya? Ya, di Ulangan 29 ayat 29. Ya, dalam kitab Perjanjian Lama ya? Perjanjian Lama ya. Kita percaya bahwa kita tidak tinggal sendirian untuk mencari tahu alasan bagi keberadaan kita. Kita percaya bahwa pencipta kita yang esensinya adalah kasih telah menyatakan dirinya. Dialah yang mengundang setiap orang dari antara kita untuk mengasihinya kembali. Apa yang Allah nyatakan bagi kita sebagai kaum pria Pak Mani? Ya, bahwa Allah memberikan kepada kita kitab suci untuk menyampaikan jawaban-jawaban bagi kita. Jadi kitab suci ya? Ya. Ya, Allah menyatakan sesuatu pada kita saat ini khususnya ya melalui firman-Nya. Firman-Nya iya. Nah, kalau boleh saya katakan, apakah Alkitab atau kitab suci seumpama perintah yang tersusun tentang bagaimana supaya kita dapat menjalani hidup dengan sukses begitu? Iya, untuk itulah kita perlu meluangkan waktu belajar dari perintah yang tersusun itu, yang sistematis itu ya. Jangan sampai kita dikuasai oleh hiruk-pikuk kehidupan yang penuh kesibukan. Ya, yang pada akhirnya mengambil alih hal yang mendasar sebagai pria Kristen, Pak. Nah, sehingga kita tidak bijak dalam memilih dan mengambil keputusan-keputusan. Nah, Salomo mengatakan dalam Amsal 4 ayat 7-8 mengatakan demikian, Pak ya. Permulaan hikmat ialah perolehlah hikmat, dan dengan segala yang kau perolehlah pengertian. Junjunglah dia, maka engkau akan ditinggikannya, engkau akan dijadikan terhormat apabila engkau memeluknya. Ya, ini dalam kitab Amsal ya? Iya, Amsal ya. Nah, jadi berpikir dengan tujuan, Pak. Ya, itu adalah panggilan untuk mengalami sebuah perubahan. Dari kesibukan hidup kita sehari-hari, mungkin kalau boleh saya katakan, bahwa kesibukan normal kaum pria sesuai yang Alkitab katakan, di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Di mana kesibukan kita berada, di situ juga hati kita berada. Iya, karena kesibukan itu pasti menghasilkan uang kan? Seperti itu Pak ya? Iya. Nah ini Pak, ada sebuah penelitian di Amerika menyebutkan ya, rata-rata orang di sana nonton televisi selama 6 jam. Di Amerika maksudnya? Ya, di Amerika. Dan 6 jam 47 menit ya, itu per hari. Nah, itu berarti bahwa dalam 65 tahun, seseorang akan menghabiskan 9 tahun untuk nonton televisi. Wah, 9 tahun dari 65 tahun itu 9 tahun untuk menonton televisi. Iya, kalau dan dikondisikan. Dan itu sebuah kesibukan tersendiri. 9 tahun nonton. Nah, mungkin sebagian besar dari orang-orang ini akan menganggap diri mereka sebagai orang-orang sibuk. Nah, itu artinya juga bahwa di mana Anda menghabiskan waktu Anda, di situ juga hati Anda berada. Ya, tadi di mana ada kesibukan, di situ juga ada uang, hati kita berada. Hati kita berada. Ya, ini sebuah tantangan juga bagi kaum pria ya Pak. Ya. Kita perlu hikmat dari Tuhan agar Dia membantu kita juga untuk kembali kepada prioritas-prioritasnya yang dan menjalani hidup kita dengan tujuan yang benar. Yang benar dan tepat ya.
Nah, untuk bangkit sebagai sang pemenang Pak ya, bagaimanapun perlu meletakkan dasar yang tepat. Mendengar Allah berbicara kepada hati kita bukan hanya tentang bagaimana kita mendapatkan informasi, tetapi juga tentang bagaimana kita menyerap ya, isi kitab suci melalui ya pasti merenungkan ya. Merenungkan, dalam merenungkan ini berarti membiarkan Allah untuk menerapkannya ke hati kita Pak. Ya. Hanya dengan demikian kita akan mampu menyampaikan isi hati kita kepada Allah dalam doa dan taat kepadanya gitu Pak. Gitu Pak Manik ya. Ya. Nah, Martin Luther ya, tokoh reformator. Ya. Dalam jadwalnya yang sangat sibuk, Luther menyisihkan 3 jam. Jadi dia masih setiap hari itu memberikan kesempatan juga untuk bisa merenungkan firman Tuhan. Ya, berelasi dengan Tuhan ya. Berelasi dengan Tuhan. Ya, berdoa. Nah, jika pernah ada seorang pria yang mentaati firman, itu Martin Luther. Contohnya ya. Ya, Luther merupakan kesempatan pelayanan agar ia bisa menghabiskan lebih banyak waktu untuk mencari wajah Allah dalam doa. Itu Luther. Terkadang Pak Oti, pelayanan ini bisa menjadi bisnis loh. Gitu ya. Yo, terlalu penting pelayanan itu. Jadi akhirnya menjadi Tuhan tersendiri. Nah, di mana? Ya, di mana kesibukanmu berada, maka di situ hatimu juga berada. Ada kesaksian Daud ya. Dalam Mazmur dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janjimu supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Mazmur 119 ayat 11. Belajarlah untuk berpikir dengan tujuan. Nah, sebuah pertanyaan. Dosa akan melindungi Anda dari firman, atau firman akan melindungi Anda dari dosa? Nah, yang mana yang akan terjadi? Tentu doa saya biarkan firman Allah untuk melindungi kita dari dosa. Disinilah sebagai sang pemenang Pak. Nah, Pak Pendeta Manik, dapatkah Bapak memberikan kepada kita beberapa contoh praktis cara berpikir dengan tujuan? Tujuan ya? Ya. Baik Pak Oti, mari kita mulai dengan pembacaan kitab suci yang diikuti dengan mengingat pertanyaan-pertanyaan. Ya, kita belajar lagi untuk mengambil saat teduh. Saat teduh, betul ya. Ini maksudnya untuk membantu dan mendorong kita agar berpikir dengan tujuan dalam waktu teduh kita. Ya. Nah, ketika kita mengambil waktu teduh bersama Tuhan, pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita sampaikan adalah: pertama, apakah ada perintah untuk ditaati? Kedua, apakah ada janji untuk dipegang? Ketiga, apakah ada dosa untuk dihindari? Dan akhirnya keempat, apakah ada yang harus diterapkan untuk kita lakukan dalam hidup ini? Nah, ini saya ulang-ulang Pak ya. Supaya kita juga bisa belajar ya. Ya, ternyata betul. 4 hal itu sesuatu yang penting ketika kita membaca atau bersaat teduh. Bersaat teduh, betul. Nah, sebagai contoh saja Pak Manik, saya akan mengambil satu bagian waktu teduh kita dengan membaca bagian dalam kitab Mazmur ya. Mazmur 32 ayat yang ke-8. Mungkin nanti kita bisa bersama-sama melihat. Nah, aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberi nasihat, mataku tertuju padamu. Inilah pertanyaan yang pertama. Apakah ada perintah untuk ditaati? Ya, kalau saya lihat di sini Pak Manik ya. Yang pertama, kita perlu datang dengan rendah hati ke hadirat Tuhan karena Ia adalah Allah yang Maha Kuasa. Amin, ya. Yaitu Allah yang ingin bercakap-cakap atau berbicara kepada kita melalui firman-Nya tentunya. Betul. Karena Alkitab adalah khusus dalam arti bahwa Allah berbicara melalui firman-Nya itu kepada kita. Pada kita, ya. Pada saat yang sama kita dapat datang dengan penuh keyakinan. Ya, karena karya penebusan Yesus di kayu salib, Pak. Dia telah membuat kita benar di hadapan Allah. Ya, Yesus membenarkan kita ya. Itulah sebabnya mengapa kita berdoa dalam nama Yesus. Saya mau katakan bahwa ada perintah di sini, yaitu agar kita menjadi siap ketika kita datang ke hadirat Allah. Ya, sekarang pertanyaan yang kedua adalah apa yang menjadi janji untuk dipegang? Begitu Pak Manik ya? Ya jelas. Dan betapa satu janji. Allah mengatakan bahwa mendidik ya
Ingat lagi kembali ya. Mm-mm. Mengajar, Mm-mm. menasihati, Mm-mm. dan memelihara Anda dan saya. Mm-mm. Apalagi yang lebih memberi keyakinan. Peganglah janji ini untuk kita. Dan pertanyaan yang ketiga adalah apakah ada dosa yang harus dihindari? Saya akan menyarankan bahwa untuk masing-masing janji yang besar Mm-mm. ada dosa untuk dihindari. Mm-mm. Pertama Pak, Mm-mm. kita perlu menghindari apapun yang dapat mengalihkan kita dari menerima didikan Allah. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Seperti tidak membaca firman-Nya. Mm-mm. Kedua, kita perlu menghindari apapun yang menghalangi pikiran dan hati kita dari menerima ajarannya. Mm-mm. Akhirnya kita perlu menghindari sikap merasa diri mampu yang membuat kita menolak nasihatnya. Nah, masing-masing hal ini adalah dosa yang harus dihindari, Pak. Berarti bagaimanapun ketika kita membaca firman Tuhan ada hal-hal prinsip yang harus kita terima dan Ya. dalam hal ini ada sesuatu juga yang harus kita hindari. Ya, betul Ini ya. bagian dari perintah firman Tuhan, bagian dari hasil perenungan kita Pak Manik ya. Nah akhirnya ini Pak Manik, pertanyaan yang keempat, apakah yang harus diterapkan dalam kehidupan kita ketika kita membaca dalam bagian Mazmur ini tadi? Ya, tentu saja jika Allah adalah Dia yang ingin mendidik, Mm-mm. kemudian mengajar, menasihati dan melindungi kita, Pak, Mm-mm. maka saya sebaiknya mendengarkan dengan seksama untuk mendengar dan memahami apa yang Allah pikirkan. Dan itu hanya mungkin jika saya hidup dalam persekutuan Persekutuan. bersama dengan Tuhan. Ya, bersama. Itu juga akan terjadi jika saya belajar untuk mendengarkan firman-Nya dan juga tentu peka terhadap pimpinan rohnya, begitu Pak Manik ya. Betul, ya. Pada bagian ini saya ingin mengingatkan kita bahwa setiap orang Kristen Mm-mm. yang dilahirkan kembali oleh Roh Allah Mm-mm. memiliki Roh Allah yang sama, yang berdiam di dalam dirinya. Mm-mm. Sebagaimana Alkitab juga mengatakan dengan jelas, tapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roma 8 ayat 9b itu. Jadi Roh Kudus tentu akan menolong kita supaya kita juga berpikir dengan tujuan, ketika kita ya benar. merenungkan firman-Nya. Firman-Nya. Nah, dia akan mengarahkan pikiran kita, Pak. Berikut ini adalah pertanyaan terakhir yang sangat membantu untuk diajukan pada saat kita mengambil waktu teduh. Apa itu Pak Manik? Apakah saya belajar sesuatu yang baru tentang Allah? Berarti Nah, ada itu harus tambahan ada lagi. itu, Jadi iya. apakah kita belajar sesuatu tentang Allah? Tentang Allah, yang baru tentang Allah ya. Nah, saya ingin memberikan semangat bagi kaum pria. Mm-mm. Kaum pria ya. Yang penting adalah bahwa kita perlu memutuskan untuk memulai kebiasaan waktu teduh. Mm-mm. Menjadi murid adalah satu proses dan membutuhkan kesabaran, membutuhkan disiplin, ya. Sebuah kebiasaan menguntungkan yang kita perlu bangun di dalam kehidupan Kristen kita. Nah, ada yang mengatakan bahwa dibutuhkan 66 hari untuk membentuk satu kebiasaan baru, Pak. 66 hari ya, Ya, berarti 1 66 bulan hari. lebih ya. Supaya ada kebiasaan yang baru ya. Merubah sebuah kebiasaan yang baru. Saya tidak tahu berapa lama waktu yang pendengar pria butuhkan ya. Tapi saya yakin kita tidak pernah menyesal karena membangun kebiasaan waktu teduh bersama Allah. Berdoalah bersama pemazmur Daud. Bukalah mataku supaya aku memandang keajaiban-keajaiban dari Tauratmu. Mazmur 119 ayat 18 Pak Oti. Ya, baik. Terima kasih banyak Pak Manik. Kasih. Sudah memberikan wawasan baru dan semangat lagi bagi kaum pria untuk berpikir dengan tujuan. Amin. Saudara, tiba saatnya saya mau pamit dari hadapan Anda. Harapan saya Anda beroleh manfaat dari apa yang kami sajikan. Bila Anda ingin menanggapi acara ini, kirimkan surat Anda ke acara Sang Pemenang, Tromol Pos 261 Batu 65302 atau SMS 081 333 777 386 atau melalui email siaran@ytwr.org. Sampai jumpa.
Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.